Di tahun 1992, ada seseorang yang disinyalir merusak kurs pound dan hampir membangkrutkan Bank of England. Siapakah dia? Well, semua dunia pertradingan tahu siapa dia. George Soros. Bahkan pada 1997 dia mengulangi perbuatannya yang mengakibatkan badai di Bath, Thailand. Hal itu memicu efek domino pada rupiah dan berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 4.000 per dolar anjlok sampai sekitar 13.000 rupiah per dolar. Wow. So, bagaimana seseorang bisa hampir membangkrutkan Bank of England? Semua ini dimulai ketika Perang Dunia Kedua berakhir. Kita semua tahu bahwa akhir dari perang ekonomi adalah awal dari perang militer. Jadi negara-negara Eropa yang sudah muak dengan peperangan militer kini berinisiatif untuk membentuk suatu union dengan membentuk suatu kesatuan bersama karena dianggap jika ekonomi negara-negara Eropa itu saling bergantung satu sama lain, tidak akan mungkin terjadi perang lagi. Dan inilah akar terlahirnya euro. Namun sebelum euro terlahir pada tahun 1999, negara-negara di Eropa itu masih belum mau untuk melepaskan mata uangnya. So, jadi mereka berinisiatif untuk menyelaraskan seluruh mata uang mereka. Dengan cara apa? Negara-negara di Eropa menyelaraskan seluruh mata uang mereka dengan fixed rate. Sebuah ide yang terlihat bagus. Karena di fixed rate, jadi nilai tukar mereka tetap sama. Nah, sistem itu dikenal dengan ERM, alias Exchange Rate Mechanism. Dengan mengkompakan mata uang, memang kedengaran logis. Cuman, karena hal itu pula membuat bank sentral sangat rawan. Why? Karena tiap orang di Eropa, tiap negara di Eropa itu unik. Kan perdagangan juga tentu ada transaksi antar negara kan. Ada yang beli mata uang, bahkan ekspor dan impor pun itu mempengaruhi harga mata uang. Nah, karena disebabkan banyaknya transaksi yang cross country di Eropa, tentu akan merubah nilai tukar mata uang di tiap negara. Karena itu tiap bank sentral harus selalu mengintervensi jika ada fluktuasi yang terlalu besar. Jika banyak orang-orang yang nge-buy, bank sentral akan sell. Jika banyak orang-orang yang nge-sell, bank sentral akan buy. Nah, Anda tahu kelemahannya di mana? Yes, tiap negara itu istimewa, unik, dan beda. Entah secara perkembangan ekonomi, suku bunga, dan angka inflasi. Dan Inggris sadar akan kelemahan itu. Makanya dia bukan jadi bagian dari ERM. Perdana Menteri Inggris saat itu adalah Margaret Thatcher. Dan dialah yang aware tentang kekurangan itu. Sayangnya sekitar tahun 1980-an, ekonomi Inggris semakin buruk. Sehingga memaksa Perdana Menteri untuk ikut sistem ERM. Dan tak lama kemudian dia mengundurkan diri dan digantikan oleh siapa? John Mayer, orang yang pro-European, pro-ERM.
Meskipun citra si John Mayer ini sangat cemerlang, di saat yang sama badai ekonomi Inggris akan dimulai. Sekitar tahun 90-an memang ekonomi Inggris itu lagi buruk-buruknya. Inggris lagi resesi, satu tuh. Inflasi 3 kali lipat dari Jerman. Kalau mau nurunin suku bunga, tentu pounds akan devaluasi, akan anjlok. Dan juga karena kesepakatan ERM, dia nggak berani turunin besar-besar tuh suku bunganya. Nah, Soros menganggapnya sebagai peluang karena di situ pada saat itu banyak isu bahwa pound sterling cepat atau lambat akan devaluasi nih. Sederhananya harga pound sterling akan anjlok. Oke, apa yang Soros lakukan? Saya akan jelaskan sesederhana mungkin. Oke, kita andaikan iPhone. Jika Anda tahu kemungkinan besar harga iPhone akan menurun, apa yang bisa kita lakukan? Ini idenya. Kita pinjam barang stok iPhone sebanyak mungkin. Contoh harganya tiap iPhone itu 10 juta. Kita pinjam tuh stok iPhone sebanyak mungkin. Nanti kita balikin iPhone juga. Lalu dapat iPhone pinjaman Anda dijual dengan harga 10 juta. Anda dapat uang 10 juta, oke? Lalu harga iPhone turun 8 juta gitu. Apa yang Anda lakukan? Anda beli lagi iPhone-nya dengan harga 8 juta. Lalu iPhone-nya Anda kembalikan ke orang yang Anda pinjami tadi. Anda profit berapa? 2 juta. Yes. Itu idenya. Dan itulah yang Soros lakukan terhadap pound sterling. Cuman ingat, dalam trading tidak ada dewa super, itu ndak ada. Jadi Soros pun sebenarnya saat itu hanya probabilitas. Cuman kecenderungannya besar bahwa pounds akan terdevaluasi. Jadi yang Soros lakukan adalah meminjam stok pound sterling sebanyak mungkin yang dia bisa dari manapun itu, entah institusi atau investor, lalu dia jual pound sterlingnya. Soros mulai melakukan aksinya sekitar Agustus 92 dan terus menambahkan posisinya hingga akhir Agustus. Dengan posisi yang terpasang, totalnya sudah senilai 1,5 miliar dolar. Soros tidak diam saja. Dia memeras seluruh pound sterling yang bisa dia pinjam atau dapatkan untuk ikut dalam posisinya. Pound sterling drop drastis. Di paginya, Soros menjual pound sterling senilai 10 miliar dolar. Hari itu adalah tanggal 16 September 92 atau dikenal juga dengan Black Wednesday. Soros mengantongi keuntungan sebesar 1 miliar dolar pada tahun 92. That's huge money. Poinnya dari video ini, jika Anda baca berita, Soros pun pernah loss besar di yen. Jadi tetap apapun keadaan ekonomi, keyakinan apapun, hanyalah probabilitas. Termasuk saat Black Wednesday ini, hanyalah probabilitas juga. Oke, thank you. Saya hanya ngisi suara, editor ngerjainnya itu mungkin 5 harian video ini. Lumayan yo, kalau dikasih animasi lumayan lama. Oke, thank you. Silakan